Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah pemeliharaan hubungan dengan karyawan. Materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, perilaku seorang karyawan. Sikap yang harus ditunjukkan oleh atasan atau pemimpin. Atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan terhadap bawahannya, sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk kerja dan sifat kerja, karena kemajuan anak buah merupakan tanggung jawab atasannya. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan. Oke, saya ulangi. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut bawahannya. Ya, menjadi contoh ya. Atasan menjadi contoh ya buat bawahannya, Mas dan Mbak. Sikap yang harus ditunjukkan oleh bawahan kepada pemimpin dalam suatu perusahaan. Bawahan harus hormat pada atasannya. Dengan kata lain, penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data, atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitannya pada perusahaan. Oke, hubungan antara seorang karyawan dengan pihak lainnya seperti hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab. Jangan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Jangan mengungkapkan data dan strategi kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, yang dapat menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terancam. Hubungan antara karyawan dengan perusahaan dan juga seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan perusahaan atau tempat kerja ya Mas dan Mbak ya. Oke, lanjut ke subtopik permasalahan dengan karyawan. Ya, konflik antara atasan dan bawahan. Konflik itu sendiri merupakan proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan merasa dirugikan. Jenis-jenis konflik, ada konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah dan penyelia, dan subordinasi. Bentuk konflik bisa berupa bagaimana mengalokasi sumber daya secara optimum, mendeskripsikan tujuan, pencapaian kinerja organisasi, manajemen kompensasi, dan karir. Sedangkan konflik horizontal yang terjadi di antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki tujuan yang tidak cocok tentang alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya dan pemasaran. Oke, konflik di antara staf lini yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki tugas berbeda. Misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Divisi pembelian menganggap akan efektif apabila bahan baku dibeli dalam jumlah besar dibanding sedikit-sedikit tetapi makan waktu berulang-ulang. Sementara divisi keuangan menghendaki jumlah yang lebih kecil karena terbatasnya anggaran. Ya ini ya, terjadi perbedaan pendapat gitu ya Mas dan Mbak ya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Satunya pengennya langsung beli dalam jumlah besar gitu ya Mas dan Mbak ya. Sementara satunya inginnya disesuaikan, pembeliannya disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Oke, konflik peran berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Konflik bisa terjadi antar karyawan karena tidak lengkapnya uraian pekerjaan. Pihak karyawan memiliki lebih dari seorang manajer dan sistem koordinasi yang tidak jelas. Oke, masuk ke subtopik disiplin karyawan. Oke, tanggung jawab disiplin. Ini ada 2 kolom ya Mas dan Mbak ya. Yang ini unit SDM, yang ini para manajer. Jadi untuk yang unit SDM, poin-poinnya adalah perancang prosedur SDM yang mempertimbangkan hak-hak para karyawan. Kemudian ada merancang proses disiplin yang progresif apabila tidak mengakui serikat pekerja. Ada poin pelatih para manajer tentang penggunaan proses disiplin. Dan ada juga poin terkait membantu para manajer dengan pelaksanaan disiplin. Oke, untuk yang di kolom ini, kolom para manajer, ada poin tahu banyak tentang kebijakan dan peraturan SDM organisasional. Ada poin membuat keputusan disipliner. Ada poin memberitahu karyawan yang melanggar kebijakan dan peraturan. Dan juga ada poin terkait mendiskusikan tindakan lanjutan disiplin dengan para karyawan. Oke, pendekatan pada disiplin. Pendekatan disiplin yang positif berfokus pada pencarian fakta dan bimbingan. Berikut ini adalah 4 langkah menuju disiplin yang positif, yaitu pertama, konseling. Tujuan dari konseling adalah meningkatkan kesadaran karyawan akan kebijakan dan peraturan organisasional. Konseling dari seorang supervisor dalam unit kerja juga dapat memiliki pengaruh yang positif. Yang kedua adalah dokumentasi tertulis. Apabila karyawan gagal mengoreksi perilakunya, konferensi kedua menjadi perlu. Jika tingkat pertama mengambil bentuk sebagai sebuah percakapan antara supervisor dan karyawan, tingkat ini didokumentasikan dalam bentuk tertulis sebagai bagian dari tahap ini, karyawan dan supervisor. Jadi mungkin surat peringatan gitu ya, SP ya Mas dan Mbak ya, dalam hal ini dokumentasi tertulis. Oke, lanjut ke disiplin yang efektif. Karena persoalan hukum, para manajer harus memahami disiplin dan tahu cara menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Disiplin yang efektif harus diarahkan pada perilaku, bukan pada karyawan tersebut secara pribadi. Karena disiplin adalah untuk memperbaiki kinerja. Disiplin dapat dihubungkan secara positif dengan kinerja. Yang mengejutkan orang-orang yang merasa bahwa disiplin hanya dapat mengganggu perilaku. Ya, disiplin memang perlu ya, Mas dan Mbak ya. On time itu salah satunya. Keadilan distributif dan prosedural menyarankan bahwa apabila seseorang manajer menoleransi perilaku yang tidak dapat diterima, kelompok tersebut mungkin merasa tersinggung akan ketidakadilan tersebut. Maksudnya yang lain gitu ya, Mas dan Mbak ya. Merasa tidak fair gitu. Kalau salah ya salah gitu maksudnya. Kalau melanggar aturan ya melanggar aturan. Harus clear gitu Mas dan Mbak, harus jelas. Praktik SDM menceritakan sebuah analog manajemen kuno mengenai disiplin yang efektif dan memberikan cara yang berguna untuk mengingat hal-hal yang penting. Oke, masuk ke pemecatan. Tingkat terakhir dalam proses disipliner adalah pemberhentian seseorang manajer. Saya ulangi, tingkat terakhir dalam proses disipliner adalah pemberhentian. Ya, pemberhentian seseorang. Manajer mungkin merasa bersalah ketika memecat seorang karyawan, dan terkadang rasa bersalah itu dibenarkan. Apabila seorang karyawan gagal, mungkin manajer tersebut gagal menciptakan lingkungan kerja yang layak. Jadi bawahan gagal, ya atasan juga merasa bertanggung jawab ya atas kegagalan tersebut. Mungkin karyawan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai atau manajemen lalai membentuk kebijakan-kebijakan yang efektif. Para manajer bertanggung jawab atas karyawan mereka, dan pada satu tingkat mereka sama-sama menanggung kesalahan atas kegagalan tersebut. Baik pendekatan positif maupun yang progresif pada disiplin sudah nyata memberikan peringatan kepada karyawan.
ya yang apa ya namanya? Yang penting diingatkan ya Mas dan Mbak ya. Kalau ada karyawan atau bawahan yang melanggar disiplin, melanggar aturan gitu ya, tugasnya atasan, manajer yang memberikan peringatan, memberikan ya apa namanya ya? Ya peringatan, warning gitu ya kepada mereka-mereka yang melanggar atau mereka-mereka yang indisipliner. Oke, poin nomor 4, sifat hubungan manajemen serikat pekerja. Sebuah serikat pekerja, union, adalah sebuah asosiasi formal para pekerja yang mendukung minat para anggotanya melalui tindakan kolektif. Keadaan dan sifat hubungan serikat pekerja manajemen berbeda-beda di berbagai negara. Jadi ada tipikalnya sendiri-sendiri ya, seperti Mas Tanpaknya, dan budaya di sini apa namanya? Kalau menurut saya akan berpengaruh. Di Amerika Serikat, sistem hukum yang rumit, peraturan, keputusan pengadilan, dan keputusan administratif telah menyebutkan bahwa para pekerja dapat bergabung dengan serikat-serikat pekerja ketika mereka ingin melakukannya. Mohon maaf. Walaupun lebih sedikit pekerja yang ingin melakukannya pada zaman sekarang dibandingkan pada zaman dulu, mekanisme tetap pada untuk kebangkitan serikat pekerja apabila para pekerja karyawan merasa membutuhkan perwakilan yang formal untuk berurusan dengan manajemen. Jadi ketika ada hal yang tidak berkenan atau apa namanya merasa ada hal yang membuat tidak nyaman ya, para pekerja kan berhak untuk menyampaikan hal tersebut ke manajemen atau ke atasan gitu ya. Ya caranya ya dengan formal, dengan elegan gitu ya, menyampaikan baik-baik dengan prosedural yang benar gitu ya. Jadi tidak anarkis dalam hal ini. Oke, masuk ke subtopik beberapa persoalan dalam serikat pekerja. Ya, membentuk serikat pekerja. Apakah serikat pekerja memilih sekelompok karyawan atau para karyawan sendiri yang meminta bantuan serikat pekerja? Serikat pekerja tersebut masih harus mendapatkan dukungan yang cukup dari para karyawan agar dapat menjadi perwakilan hukum mereka. Jadi membentuk serikat pekerja atau union juga ada prosedurnya ya Mas dan Mbak ya. Penelitian secara kontinu menunjukkan bahwa para karyawan bergabung dengan serikat pekerja karena dua alasan. Ya, tawar-menawar kolektif, collective bargaining. Langkah terakhir dalam pembentukan serikat pekerja adalah proses dengan jalan mana wakil-wakil manajemen dan pekerja menegosiasikan upah, jam, serta arti dan kondisi pekerjaan. Proses pemberian dan menerima wakil-wakil dari dua organisasi ini berusaha untuk membentuk kondisi-kondisi yang bermanfaat bagi keduanya. Ia juga merupakan hubungan yang berdasarkan pada kekuasaan relatif. Oke. Kerjasama serikat pekerja manajemen. Hubungan yang berlawanan yang dengan sendirinya ada di antara serikat pekerja dan manajemen dapat menimbulkan pemogokan dan larangan bekerja. Akan tetapi, konflik seperti ini relatif jarang terjadi Mas dan Mbak. Barang yang lebih membesarkan hati adalah semakin banyaknya pengakuan pada pihak pimpinan serikat pekerja dan wakil-wakil pemberi kerja bahwa kerjasama antara manajemen dan serikat pekerja memberikan jalan yang paling bijaksana apabila organisasi akan bersaing secara efektif dalam ekonomi global. Jadi sama-sama enak gitu maksudnya kalau kerjasamanya berjalan gitu ya. Maksudnya serikat pekerja juga enak, manajemen juga enak gitu ya. Jadi ya insya Allah akan, kalau sama-sama enak insya Allah akan berpengaruh ke produktivitas. Dalam hal ini insya Allah produktivitasnya akan meningkat, produktivitas dari perusahaan tersebut. Perspektif SDM menguraikan studi mengenai usaha-usaha kooperatif antara manajemen dan serikat pekerja ketika menyusun ulang kerja menjadi penting. Anne C. Frost mengadakan penelitian terhadap efek dari pendekatan-pendekatan serikat pekerja yang berbeda ketika berhadapan dengan penyusunan ulang. Hasil-hasilnya diterbitkan dalam Industrial dan Labor Relations Review. Studi tersebut memeriksa 4 situasi penyusunan ulang yang berbeda dalam industri baja.
Penulis memilih 4 dimensi dari kemampuan-kemampuan serikat pekerja untuk satu, mengakses informasi, yang kedua, mendidik dan mengarahkan anggota-anggota serikat pekerja, yang ketiga, berkomunikasi dengan manajemen pada banyak tingkat, dan yang keempat, mengakses pembuatan keputusan pada banyak hal. Oke, masuk ke subtopik kesimpulan. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah karena harus memiliki kriteria sebagai berikut. Seorang pemimpin pasti menjadi contoh bagi setiap orang yang dipimpinnya. Bawahannya, yang menjadi tolak ukur keteladanan seorang pemimpin adalah apakah ia memberikan contoh yang baik kepada orang yang dipimpinnya. Apa yang dia harapkan dan katakan pada bawahannya hendaknya sudah dia lakukan terlebih dahulu. Jadi karena menjadi contoh, khawatirnya hanya dianggap omong doang gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi iki opo sih atasan ngomong opo gitu misalnya ya, dibilangin seperti itu sama bawahan gitu. Jadi bawahan juga tidak tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan arahan dari atasan tersebut. Dalam hubungan antara atasan dengan bawahan perlu adanya saling pengertian, pemahaman karakter antara atasan dengan bawahan, dan selalu melaksanakan antara hak dan kewajiban yang telah ditentukan, sehingga bisa menjaga hubungan yang baik. Dengan adanya hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan, maka suatu perusahaan akan berjalan dengan lancar, dan perusahaan akan mengalami kemajuan. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.